Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton Box Review Film. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Great Battle yang dirilis tahun 2018. Film ini berkisah pada masa dinasti Goguryeo di tahun 654 Masehi. Kekaisaran Tang yang berkuasa di Tiongkok ingin menguasai Korea sehingga satu persatu wilayahnya berhasil ditaklukkan. Setelah Raja Goguryeo, yaitu Raja Jumong, digulingkan karena lemah terhadap Kaisar Tang, maka diangkatlah Jenderal Yeon menjadi penguasa meski tidak diakui oleh semua rakyatnya. Kaisar dinasti Tang Taizong disebut sebagai dewa perang. Ia memimpin 200.000 prajurit untuk menyerang Goguryeo. Banyak benteng di sepanjang perbatasan jatuh ke tangan Taizong. Di awal cerita, Jenderal Yeon yang kini menjadi pemimpin Goguryeo menggantikan Raja Jumong mengirim 150.000 prajurit untuk menghadapi Taizong di Gunung Jupil. Samol, salah satu prajurit tangguh Goguryeo, menerobos maju ke garis depan bersama pasukan kuda lainnya. Setelah jarak semakin dekat, pasukan Tang mulai meluncurkan serangan panah dan panah jenis crossbow. Hingga pada akhirnya, pasukan Goguryeo berhasil hancurkan formasi pertahanan musuh. Ada seorang gadis cenayang Goguryeo atau gadis yang memiliki kemampuan supranatural mengawasi jalannya pertempuran. Nampaknya pasukan Tang mulai kewalahan menghadapi serangannya. Kaisar Taizong memilih tidak mundur meskipun ia tahu pasukannya telah melemah. Garis depan berhasil ditaklukkan. Pasukan Goguryeo lanjut menerobos hancurkan pertahanan berikutnya. Di tengah pertempuran, semua pasukan Gogur kaget melihat kedatangan serangan musuh dari arah belakang. Ternyata mereka telah dijebak Taizong hingga prajurit Goguryeo dibantai secara brutal. Samol mengingatkan yang lain agar tetap pertahankan formasi. Sayangnya kekuatan musuh semakin besar dan pasukan Goguryeo telah berada di ambang kekalahan. Di tengah pertempuran, sahabat Samol mengajaknya segera kabur dikarenakan bendera mundur telah dikibarkan. Namun ia malah terkena serangan musuh. Akibat kekalahan itu, diperkirakan 150.000 prajurit Gogur tewas, sedangkan yang selamat hanya kurang dari 10.000 prajurit. Samol menggendong sahabatnya yang tengah terluka parah. Jenderal Yeon menyuruh Samol menurunkan sahabatnya karena ia telah meninggal dunia. Tak ada yang dapat digambarkan saat itu bagi Samol selain rasa kehilangan atas kematian sahabatnya. Nasib gadis cenayang kini menjadi tawanan Kaisar Taizong. Ia memiliki benda pusaka suci berupa panah milik Raja Jumong, sang pemimpin Gogur yang telah tewas. Tidak ada seorang pun yang mampu menarik busur panah tersebut terkecuali manusia terpilih. Kaisar Taizong berencana akan menyerang ibu kota. Namun ada satu lagi penghalang, yaitu Benteng Ansi. Di sana ada seorang komandan bernama Yang Manchun. Dikabarkan sedang bermasalah dengan Jenderal Yeon perkara ia berani menarik divisi pasukannya pada peperangan di Gunung Jupil. Kaisar Taizong berpikir akan sangat mudah menaklukkan Benteng Ansi karena adanya permusuhan antara Komandan Manchun dan Jenderal Yeon. Akibat kekalahan pada peperangan di Gunung Jupil, Jenderal Yeon merasa terhina atas pengkhianatan Komandan Manchun yang kini sedang berada di Benteng Ansi. Samul dijanjikan naik jabatan menjadi kepala unit kadet asalkan ia mau menghabisi nyawa Komandan Manchun. Samul khawatir dengan kondisi warga yang tinggal di Ansi mengingat pasukan Tang sedang menuju ke sana. Namun Jenderal Yeon memutuskan semua orang yang berada di Ansi telah dianggap sebagai pengkhianat. Samul diberi sebuah belati sebagai alat untuk menghabisi nyawa Manchun.
Di malam hari, Samul kedatangan 2 orang prajurit Gogur yang berhasil selamat dari pertempuran. Setelah mendengar Samul akan pergi ke Ansi untuk menghadang pasukan Tang, kedua prajurit bersedia ikut dikarenakan mereka tidak mau dianggap sebagai pengecut karena telah lari dari medan tempur. Esoknya, ketika telah mendekati kawasan benteng Ansi, Samul dimintai pertolongan oleh seorang laki-laki untuk mendorong roda kereta yang terjebak ke dalam lumpur. Di sana ia mengetahui bahwa si laki-laki itu merupakan warga Ansi. Samul pun mencoba menanyakan tentang Komandan Mancun. Tidak disangka, Mancun yang dimaksud adalah si laki-laki tersebut. Di sanalah timbul kecurigaan Mancun atas maksud kedatangan Samul. Tiba-tiba kedua prajurit yang mengikuti Samul menyerang sehingga mereka berhasil dihabisi Chu, wakil dari Komandan Mancun. Ternyata kedua prajurit tersebut sama-sama utusan Jenderal Yeon. Mancun memilih tidak membunuh Samul. Ia jadikan tawanan dibawa ke kawasan Ansi. Di malam hari, Samul mulai diinterogasi dan dicurigai sebagai mata-mata suruhan Jenderal Yeon. Untungnya Samul pintar mengarang cerita, ditambah ada tetangga Samul yang mengenalinya, sehingga Mancun berhasil dikelabui. Setelah itu mereka semua saling berkenalan. Ada Chu, Walbo, dan Pong. Mereka semua merupakan petarung hebat yang akan mendampingi Mancun mempertahankan benteng Ansi. Samul mulai bimbang, namun ia tetap harus menjalankan misinya. Kebetulan saat itu Mancun sedang keluar berkunjung ke rumah warga yang telah melahirkan. Samul mengintip di luar pondok. Ia menyaksikan ketulusan sosok seorang Mancun yang ternyata sangat begitu memperhatikan warga Ansi. Esoknya rasa penasaran Samul bertambah besar. Ia mencoba bertanya kepada si paman. Si paman menjawab bahwa kehadiran Komandan Mancun sangat berarti bagi rakyat Ansi. Diibaratkan ia sebagai benteng pelindung bagi semua orang yang tinggal di Ansi. Ada sebuah kejadian ketika Mancun memergoki adik perempuannya yang bernama Beka tengah tidur bareng dengan salah satu prajuritnya yang bernama Paso. Ia sengaja melarang adiknya berhubungan sebelum peperangan usai. Seketika suara alarm peringatan berbunyi. Mereka semua bergegas pergi keluar dan melihat ada sekelompok prajurit Tang sedang mengintai ke arah benteng Ansi. Komandan Mancun perketat penjagaan, kerahkan prajurit naik ke atas benteng. Di dalam ruangan, Komandan meminta Samul keluarkan belati yang ia miliki, lalu memintanya mencukur jenggot Mancun. Dengan belati tersebut, tangan Samul bergetar. Sebuah kesempatan besar untuk menuntaskan misinya. Mancun mampu merasakan pergolakan batin Samul, namun ia akan tetap membiarkan Samul berada dalam keraguan. Komandan Mancun telah menyusun formasi. Beka bersama pasukan kudanya bersiap di sayap kiri, sedangkan pacarnya yang bernama Paso bersiap di sayap kanan. Mereka kini telah menyaksikan ribuan prajurit Tang tepat berada di depan benteng Ansi lengkap dengan alat tempurnya. Kaisar Taizong memiliki sekitar 200.000 pasukan, sedangkan Komandan Mancun hanya memiliki 5.000 prajurit. Sebuah pertarungan yang mustahil dimenangkan. Benteng Ansi menjadi satu-satunya nyawa bagi rakyat Korea menghadang pasukan Tang memasuki ibu kota. Komandan Mancun rela dituduh sebagai pengkhianat hanya karena ingin melindungi sebagian prajurit Gogur agar tidak binasa pada saat perang di Gunung Cupil. Dan kini langkah yang ia ambil telah terbukti bahwa momen itu akan tiba. Setelah tiba Tang menyerang Ansi, Jenderal Yeon malah memilih fokus memburu nyawa Mancun ketimbang menolongnya menghadang pasukan Tang dalam upaya ingin menguasai ibu kota. Ia tidak diajarkan untuk menyerah. Mancun hanya ingin kata berjuang sampai detik di mana kini ia berhadapan dengan peperangan besar. Menyadari masih banyak warga sipil di balik benteng Ansi, membuat Jenderal Mancun semakin yakin ia harus berjuang meskipun sadar peperangan mustahil dimenangkan. Sebelum perang, Kaisar Taizong sengaja memberi hak istimewa kepada seluruh prajuritnya bahwa mereka diizinkan menjarah sesuka hati tanpa harus diserahkan kepada Kaisar. Boleh menjadikan anak-anak Ansi sebagai budak, dan yang terparah diwajibkannya memperkosa seluruh wanita. Dengan cara itu, Taizong dapat membangkitkan kebrutalan yang akan merasuk ke setiap prajuritnya. Taizong awali peperangan dengan alat pelontar, meluncurkan bola batu demi merobohkan benteng Ansi terlebih dahulu.
Setelah beberapa batu berhasil dilontarkan, Taizong menyadari tembok benteng Ansi sulit dirobohkan. Ternyata bangunannya dipenuhi lumpur yang menyebabkan benteng menjadi kokoh. Cara kedua, Taizong kerahkan prajuritnya mulai memanjat benteng. Garis depan serentak maju. Komandan Manchun halau musuh dengan serangan panah. Pasukan Tang membalas kembali serangannya. Hingga pasukan garis depan semakin mendekati benteng dan mulai memanjat dinding. Manchun perintahkan serang balik dengan lesatan panah. Dari arah bawah, prajurit Tang balas lagi serangannya. Semakin memanas, kali ini Manchun serang dengan gigi serigala dan bola batu raksasa. Taizong murka. Dikeluarkanlah tangga raksasa upaya menerobos ke atas benteng. Hingga prajuritnya berhasil naik dan mulai lakukan serangan brutal. Upaya kali ini pasukan Tang mulai mendobrak gerbang Ansi. Lalu ia pun kerahkan serangan prajurit bayangan ke sisi kiri, sedangkan sisi kanannya diturunkan serangan pasukan pengawal kerajaan. Di sanalah Komandan Manchun langsung turunkan perintah kepada Beka dan Paso untuk mulai menyerang di sayap kiri dan kanan. Celakanya, gerbang Ansi berhasil dibobol hingga prajurit Tang berhamburan masuk ke dalam. Komandan halau mereka dengan pagar cadangan. Sebagian prajurit Tang yang telah masuk otomatis terjebak. Di atas benteng, Manchun perintahkan pasukan membentuk formasi menutup agar dapat sama-sama mendorong prajurit Tang jatuh ke bawah benteng dengan kekuatan penuh. Setelah itu dikeluarkanlah balista demi menggulingkan tangga raksasa. Sedangkan prajurit yang telah terjebak di dalam benteng lanjut dibantai habis, sehingga Kaisar Taizong terpaksa pukul mundur seluruh pasukannya. Kemenangan sementara jatuh ke tangan pasukan Komandan Manchun. Sepulangnya dari peperangan, Samul tidak dapat menahan diri dan mulai mengungkapkan identitasnya. Lalu ia melihat punggung Manchun penuh dengan luka, dan ternyata luka tersebut diakibatkan serangan prajurit suruhan Jenderal Yeon. Samul bukanlah orang pertama yang disuruh Yeon untuk mengincar nyawanya. Seluruh prajurit dijamu hidangan mewah, sedangkan para warga Ansi bergotong royong membakar ribuan mayat-mayat prajurit. Di malam hari, Samul bermimpi diteriaki pengkhianat oleh Jenderal Yeon. Demi mengukuhkan hatinya, Samul menyelinap masuk ke dalam ruangan Manchun dan mulai menodongkan belatinya. Samul berusaha meminta penjelasan atas pengkhianatan Manchun terhadap Jenderal Yeon. Manchun mengungkapkan bahwa Yeon telah membunuh Raja Jumong dengan alasan sang raja telah berada di bawah pengaruh Kaisar Taizong, sehingga ia berniat membebaskan seluruh tawanan Tang. Akibat tindakan Yeon membuat Taizong murka dan harus terjadi peperangan besar. Lalu perkara alasan Manchun tidak ingin mengirimkan bala bantuan saat pertempuran di Gunung Jupil karena ia tahu melawan pasukan Tang di medan terbuka sama saja sedang melakukan misi bunuh diri. Dan sekarang terbukti konsep peperangan melawan pasukan Tang hanya dapat dilakukan dengan cara berlindung di balik benteng. Di tengah malam, Taizong kembali memberi kejutan dengan dihadirkannya menara pengepung, sehingga benteng Ansi berhasil ditembus dan menyerang pertahanannya. Manchun malah terdiam mematung setengah melamun di saat menyaksikan prajuritnya bertempur di kawasan Ansi. Samul datang menyadarkannya. Barulah Manchun bergegas perintahkan prajurit mengeluarkan kantong minyak. Selagi menunggu, Manchun turun tangan menghajar pasukan Tang. Setelah kantong minyak siap dilemparkan, Manchun mengeluarkan panah dan mulai mengeksekusi benteng penyerang pertama.
Setelah berhasil, ia bergegas membakar benteng penyerang kedua. Untuk lanjut membakar benteng yang ketiga, Mancun harus menghabisi prajurit Tang terlebih dahulu. Ia hajar sepenuh tenaga, kemudian datanglah kesempatan membakar benteng yang ketiga. Lalu tidak lama Mancun berlari langsung membakar benteng yang keempat. Lanjut lagi benteng yang kelima, hingga tiba saatnya menghancurkan benteng yang terakhir. Tidak menyangka lesatan tombak nyasar mengenai Mancun yang dilakukan oleh si Panglima kuat dari pasukan Tang. Ia mendekat hendak mengeksekusi Mancun. Untungnya Samul tikam si Panglima dari belakang sehingga Mancun lolos dari maut. Semua warga khawatir dengan kondisi Mancun. Setelah 4 hari tidak sadarkan diri, akhirnya ia siuman. Samul mulai memahami kenapa Mancun memilih berkhianat. Kegigihannya mempertahankan Ansi adalah jawaban sesungguhnya. Kaisar Taizong diambang murka. Ia berpikir keras setelah berhasil menaklukkan tanah luas ribuan kilometer ke segala arah. Tapi kenapa ia tidak bisa menghancurkan benteng kecil Ansi? Taizong tidak ingin pasukannya diremehkan. Maka ia berencana akan mengambil langkah nekat dengan menggunakan si Cenayang sebagai boneka. Di malam hari, Cenayang dikirim memasuki benteng sambil membawa busur pusaka sakti milik Raja Jumong. Ia menghadap Mancun dan mulai sampaikan pesan dari Taizong bahwa ia memberikan pilihan sebelum langkah terakhirnya. Taizong akan membangun gundukan tanah lebih tinggi dari benteng Ansi sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi pasukan Mancun untuk menahan serangannya. Esok pagi, Taizong langsung mengerahkan seluruh prajuritnya menggali tanah lalu menggundukan beberapa meter di depan benteng Ansi. Cenayang berusaha meyakinkan Mancun bahwa ia telah dipaksa menyaksikan masa depan Ansi lewat kekuatan supranaturalnya. Ternyata Ansi akan kalah besar. Oleh karena itu ia berharap Mancun segera menyerah sebelum terlambat. Taizong berjanji ia akan menawarkan apapun terhadap Mancun. Namun Mancun tetap dalam pendiriannya. Bergulirnya waktu, penggundukan tanah diperkirakan selesai sekitar 2 bulan ke depan. Taizong ingin dibereskan sebelum musim dingin tiba. Samul mengajukan diri akan meminta bantuan Komandan Yeon di ibu kota. Mancun berpikir Yeon tidak mungkin mau menolong. Jangankan menolong, bahkan ia kini sibuk memburu kepala Mancun beserta prajurit dan warga Ansi. Dikarenakan tidak ada jalan lain, Paso memiliki ide. Ia berencana ingin menyerang markas di malam hari secara diam-diam dengan pasukan kudanya. Paso berlutut dan memohon agar Mancun mengizinkan ia laksanakan tugas tersebut. Dengan berat hati, Mancun terpaksa menyetujui misinya. Meskipun ia tahu tindakan Paso dapat mengancam keselamatan jiwanya. Beka mendatangi Mancun dan menganggap itu merupakan misi bunuh diri. Ia sangat terpukul mengingat kekasihnya akan menjadi martir. Mancun tidak memiliki pilihan lain. Beka sudah memiliki firasat buruk. Ia datangi Paso dan berusaha tegar meskipun tidak sanggup menahan air matanya. Mereka saling berpelukan. Paso pun berjanji akan kembali sebelum matahari terbit. Detik-detik Paso bersama prajuritnya keluar gerbang Ansi. Dari arah luar, anehnya si Cenayang lesatkan panah ke arah markas Taizong. Pasukan Paso mulai beraksi menyerang gerbang utama. Kemudian mereka serentak masuk ke dalam markas. Namun kedatangan mereka telah terdeteksi dan berhasil dikepung prajurit Tang. Dihabisilah pasukan Paso oleh lesatan panah. Tidak lama kemudian Paso berhasil pulang namun dalam kondisi mengenaskan. Di pangkuan Mancun ia ungkapkan telah dijebak oleh mata-mata yang berhasil membocorkan misinya. Lalu Paso hembuskan nafas terakhir tanpa menunggu kehadiran Beka terlebih dahulu. Dalam kondisi putus asa, Beka memohon kepada si Cenayang agar mengembalikan lagi rohnya. Di sanalah si Cenayang mengaku ialah yang telah membocorkan misi tersebut, mengirimkan pesan melalui panah. Ia lakukan semua itu semata-mata ingin menyelamatkan benteng Ansi dan menegaskan lagi ramalannya tentang kekalahan besar yang harus dibayar Mancun jika ia tetap tidak ingin menyerah.
Mancun geram todongkan pedang ke arahnya. Si Cenayang pasrah jika harus dihukum mati demi membayar kesalahannya. Mancun ragu saat hendak memenggal kepalanya. Dengan cepat Samul sayat leher si Cenayang. Mental Mancun mulai melemah. Terngiang kata-kata si Cenayang bahwa dewa telah meninggalkannya. Lalu seorang prajurit datang mengabarkan tentang Beka yang nekat pergi ke markas Taizong. Beka menerobos masuk bertarung sekuat tenaga. Ia berusaha lesatkan panah ke arah Taizong, namun sayang hanya menyabet pipinya. Penjagaan semakin diperketat sehingga Beka diserang secara brutal dan berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, Taizong menginginkan mayat Beka diantarkan kembali ke benteng Ansi. Itulah hari terberat di mana Mancun harus kehilangan dua orang keluarganya sekaligus. Mancun paham sang adik lelah menghadapi peperangan panjang, ditambah ia harus kehilangan kekasih yang paling dicintainya. Ketegaran Mancun roboh, memeluk dan menangisi Beka untuk yang terakhir kalinya. Mereka berdua dimakamkan, namun Mancun tidak ingin menguburkan Paso dan Beka. Ia ingin jasad mereka dihanyutkan ke sungai agar bertemu di Laut Barat. Mengingat misi Paso telah gagal, Samul nekat pergi ke ibu kota demi mendapatkan bantuan pasukan dari Jenderal Yeon. Di dalam hutan ia bertemu prajurit Tang dan terjadilah pengejaran. Kemajuan gundukan tanah hampir selesai. Diperkirakan siap pakai sekitar 10 hari lagi. Kondisi Mancun drop. Di depan Chu, ia bercerita telah mengalami mimpi buruk, menyaksikan prajuritnya banyak yang mati. Chu melihat mental Mancun melemah. Ia berusaha menyadarkannya agar Mancun fokus kembali. Di samping mengingat yang telah mati, ia pun harus membuka mata melihat prajurit dan rakyatnya yang masih hidup. Mereka sangat bergantung dan percaya atas kepemimpinannya. Samul berhasil sampai di ibu kota menghadap Jenderal Yeon. Ia ceritakan kondisi Ansi dan memohon bala bantuan segera. Sudah pasti Yeon marah besar dan menuduh Samul ingin ikut mengkhianatinya. Samul berusaha membuka mata hati Yeon bahwa Komandan Mancun memiliki alasan kuat dan ia masih berjuang demi Goguryeo Yeo dengan berusaha mempertahankan benteng Ansi sekaligus dapat menggagalkan pasukan Taizong menyerang ibu kota. Mancun tidak sengaja melihat anak perempuan sedang bermain pasir. Tiba-tiba ia mendapatkan inspirasi upaya merobohkan gundukan tanah Taizong. Setelah itu ia segera diskusikan idenya di hadapan para warga yang kebetulan berprofesi sebagai penambang besi. Nampaknya Wodae mengetahui seluk-beluk sifat tanah di daerah Ansi yang rentan terhadap goncangan dikarenakan memiliki banyak batu kerikil. Jika di bawah gundukan tersebut digali terowongan, maka gundukan tanah Taizong mudah dihancurkan. Mancun percayakan Wodae memimpin misi tersebut. Tidak menunggu lama, mereka pun langsung menggali terowongan mengejar waktu sebelum gundukan Taizong benar-benar selesai. Dalam hitungan hari, akhirnya gundukan telah rampung. Mereka semua sorak bergembira menyaksikan mahakarya Taizong. Taizong pun ingin mengadakan pesta bagi prajuritnya. Ternyata hasil galian terowongan mengeluarkan air membuat semuanya panik. Ribuan pasukan Taizong telah bersiap-siap menyerang benteng Ansi melalui gundukannya. Kondisi terowongan mulai dibanjiri air. Mancun perintahkan segera bakar tiangnya. Namun area terlalu basah membuat api tidak bisa menyala. Tidak ada cara lain kecuali dirobohkan dengan cara ditebang satu persatu. Wodae bersama timnya rela korbankan diri sebelum semuanya terlambat. Ia hanya berpesan agar Mancun merawat ibunya yang sudah pikun. Taizong mulai menurunkan jembatan, pertanda awal penyerangan dimulai. Dengan sekuat tenaga, tim Wodae terus menebang tiang penyangga, sehingga prajurit yang sedang menyeberangi jembatan merasakan guncangan. Dan pada akhirnya, gundukan tersebut berhasil dirobohkan.
Sebagian prajurit Taizong terkubur, sebagian lagi memilih mundur. Tidak mau membuang waktu, Mancun perintahkan segera mengambil alih gundukan tersebut. Diseranglah prajurit Taizong di balik kepulan debu tanah dalam kondisi panik. Namun, Taizong tidak ingin mundur menarik pasukannya. Mancun memiliki firasat buruk. Ia susun formasi pertahanan meskipun tahu pertarungan kali ini sangat mustahil dimenangkan. Taizong telah di ujung murka. Ia ingin rebut kembali gundukan tanahnya. Dikerahkanlah ribuan prajuritnya menyerang balik pasukan Mancun. Pasukan Mancun berusaha menghalau musuh. Hingga menjelang malam, pasukan Taizong masih belum mampu merebut kembali gundukannya. Roda api dan serangan panah terus dikerahkan tanpa henti-henti. Entah berapa ribu panah yang Mancun lesatkan ke arah musuh. Pagi tiba, habislah amunisinya. Tanpa pikir panjang, Mancun berencana ingin langsung menghabisi Taizong dengan busur sakti milik Raja Jumong. Taizong dapat mendeteksi amunisi lawan telah habis. Itulah kesempatannya kerahkan prajurit andalan untuk maju ke garis depan. Selagi Mancun membidik Taizong, Chu beserta yang lainnya berjaga di garis depan tepat menghalau musuh. Sayangnya pasukan andalan Taizong terlalu kuat dan tidak mudah dilumpuhkan. Mancun berusaha menarik tuas busur membidik Taizong. Ia memohon kepada dewa agar diberi kesempatan menggunakan busur sakti tersebut. Di balik prajuritnya yang sudah kewalahan menghadapi lawan, akhirnya Mancun berhasil melesatkan panah sakti ke arah Taizong. Tibalah bala bantuan dari ibu kota. Ternyata Samul mampu meluluhkan hati Panglima Yeon, membantu menyempurnakan kemenangan bagi Goguryeo. Yeo. Taizong perintahkan mundur dalam kekalahan besar. Ia kalah telak dan harus hengkang dari tanah penaklukannya. 3 tahun setelah kembali ke negaranya, Kaisar meninggal akibat luka di matanya. Di akhir hidupnya ia perintahkan untuk jangan pernah menyerang Goguryeo lagi. Benteng Ansi dibangun kembali. Samul akan pergi ke ibu kota untuk menyelesaikan pelatihannya. Ia sangat berterima kasih kepada Komandan Mancun karena telah banyak memberi pelajaran hidup yang sangat berarti. Mancun berharap Samul kembali lagi ke Ansi jika pelatihannya telah selesai. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.